bapak, saudara-saudariku terkasih, para suster, frater, bruder, dan rekan-rekan imam yang terkasih. Sengaja dalam kesempatan ini, saya menyapa semua pihak bertepatan dengan hari Minggu Panggilan. Mengapa? Karena dalam kesempatan hari Minggu Panggilan ini, pertama-tama gereja mengajak kita semua tanpa kecuali dalam panggilan apapun untuk mensyukurinya bersama-sama. Panggilan hidup berkeluarga, panggilan untuk menjadi imam, panggilan untuk menjadi bruder, suster, dan bentuk-bentuk panggilan yang lain, semua adalah anugerah Tuhan. Di hadapan Tuhan, panggilan ini sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang kurang baik. Semua panggilan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengalami dan mengupayakan untuk sampai kepada kepenuhan hidup sebagai orang beriman, tetapi juga kepenuhan kasih. Maka semua panggilan apapun bentuknya mesti diarahkan supaya hidup kita menjadi semakin sempurna dan supaya kasih kita menjadi semakin penuh. Dengan cara itu kita meneladan Kristus, juru selamat kita. Maka dalam kesempatan Ekaristi pada siang hari ini, marilah kita mensyukuri panggilan kita masing-masing. Dalam perayaan syukur dan gembira serta penuh berkat, kita saling mendoakan supaya kita berbahagia dalam panggilan kita, tetap setia dan tekun, yakin karena Tuhan menyertai kita. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, dalam kesempatan perayaan syukur ini, selain kita merayakan Minggu Paskah keempat dan juga Minggu Panggilan, mensyukuri ulang tahun Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang ke-215, ada suatu pertanyaan kecil yang semoga membantu kita untuk menimba rahmat Tuhan. Tentu pertanyaan itu dikaitkan dengan sabda Tuhan yang hari ini diwartakan kepada kita. Pokok dari pewartaan sabda Tuhan adalah pernyataan Yesus sendiri yang menyampaikan kata-kata ini kepada para murid dan kepada kita semua. Akulah gembala yang baik. Pertanyaan sederhana adalah, bagaimana caranya supaya dalam jalan hidup panggilan kita masing-masing, kita boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang menyatakan diri kepada kita sebagai gembala yang baik. Salah satu ungkapan dalam pernyataan gembala baik adalah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Betapa istimewa gembala kita ini. Dan menurut saya, melalui pernyataan yang sederhana ini, Kristus sudah mewujudkannya. Dalam hidupnya senantiasa Yesus berbuat baik, mewartakan yang baik, tetapi juga ditolak, sampai akhirnya menderita, bahkan wafat. Syukur kepada Tuhan, Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dan melalui proses panjang peristiwa kasih Allah ini, hari ini Yesus menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, waktu saya merenungkan sabda Tuhan ini, untuk zaman sekarang ini rasanya tidak mudah untuk merasakan pernyataan Tuhan ini. Apalagi kita yang tinggal di kota-kota, termasuk Jakarta, Tangerang, Bekasi,
tetapi juga di tempat-tempat lain. Mungkin yang tinggal di pedesaan masih lebih mudah untuk merasakan kata-kata Tuhan ini. Mengapa tidak mudah? Karena yang kita jumpai setiap hari bukan domba. Yang kita jumpai setiap hari adalah motor, mobil, bangunan-bangunan besar. Hanya mungkin saudara-saudari kita yang di desa masih berjumpa dengan domba. Kita tidak berjumpa dengan padang rumput, di mana-mana sudah penuh, bahkan sampah. Padahal gembala baik mengatakan akan selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput. Kita juga tidak berjumpa dengan gembala. Di kota-kota ini mana ada gembala? Tidak mungkin ada gembala tanpa ada domba. Sekali lagi, kata-kata yang kelihatannya mudah ditangkap, tetapi tidak mudah untuk diresapkan dan dihayati. Syukur kepada Tuhan, waktu saya merenungkan sabda Tuhan ini, mendadak ingat saya akan satu lagu sederhana. Lagu itu adalah Tuhan adalah Gembalaku. Saya ingin minta bantuan dari rekan yang menyanyikan lagu ini satu bait saja, supaya tidak panjang. Semoga dengan lagu sederhana ini, kita dibantu untuk meresapkan kata-kata Tuhan, akulah gembala yang baik. Dipersilahkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Terima kasih banyak, saudara-saudariku terkasih. Lagu ini berdasarkan Mazmur 23. Pemazmur sebagai orang beriman mengungkapkan hidupnya sebagai orang beriman dan keyakinannya hidup disertai gembala yang baik. Salah satu yang nampak dalam lagu sederhana tadi adalah pribadi orang beriman yang mengalami gembala yang baik adalah suasana hidupnya tenang. Pribadi yang beriman yang disertai gembala yang baik adalah tekun berusaha karena tahu kemana dia ingin dibawa oleh gembalanya. Pribadi yang disertai gembala yang baik adalah pribadi yang tidak pernah putus asa meskipun tantangan banyak. Singkat kata, mengalami penyertaan gembala yang baik mesti menjadi pribadi yang gembira, penuh syukur, tidak pernah menyerah, dan penuh pengharapan. Maka pesan sederhana untuk kita adalah, mari kita jalani hidup kita dalam panggilan apapun.
Secara sederhana, penuh syukur, gembira, penuh pengharapan, tak pernah menyerah. Apakah tanpa kesulitan? Banyak sekali kesulitan dan tidak pernah akan habis. Tetapi kesulitan dalam penyertaan Tuhan tidak membuat kita putus asa. Kesulitan selalu menjadi bagian dalam hidup. Hati kita tetap penuh kegembiraan karena tidak berjalan sendiri. Kita upayakan hidup kita dalam suasana hidup bersama dengan gembala yang baik. Rekan-rekan terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur. Karena apa? Karena gembala yang baik tidak hanya menggembalakan kita secara rohani, tetapi juga secara nyata. Pertanyaannya adalah, mana wujudnya? Saudara-saudariku terkasih, aneka pelayanan dalam gereja saat ini adalah wujud nyata kegembalaan Tuhan yang baik bagi kita. Siapa mereka itu? Para ketua lingkungan, para putra dan putri altar, para aktivis yang lain, kemudian juga mereka yang terlibat dalam aneka gerakan, pengurus dewan paroki, mereka yang banyak memberikan pelayanan sosial, semua itu adalah para pelayan gereja. Mereka itu adalah wujud nyata dari gembala yang baik untuk saat ini. Tentu saja di dalamnya adalah para bruder, frater, suster, dan juga para imam. Bayangkan kalau dalam gereja ini tanpa mereka semuanya itu, matilah gereja kita. Maka kita bersyukur bahwa gembala yang baik tetap melanjutkan karyanya melalui para pelayan pastoral dalam gereja. Kita berterima kasih kepada para ketua lingkungan, para aktivis, para putra-putri altar, para lektor-lektris, para pelayan sosial, dan aneka gerakan yang lain. Kita doakan mereka supaya menjadi gembala-gembala kecil yang baik. Sering yang tidak mudah adalah melayani itu tidak mudah. Maka bagi kita semua umat yang dilayani, janganlah mempersulit. Kalau bisa kita menolong satu sama lain, supaya para pelayan ini menjalankan tugasnya dengan hati gembira dan penuh syukur. Terakhir, hari ini adalah Minggu Panggilan. Dalam Minggu Panggilan ini secara khusus kita berdoa agar dianugerahi benih-benih panggilan menjadi bruder, suster, dan imam. Ada orang yang mengatakan sekarang ini panggilan menjadi semakin kering, semakin habis. Sesekali nampak begitu, tetapi tidak selalu begitu. Di Indonesia termasuk di Jakarta, benih panggilan masih banyak. Kalau boleh saya menyebutkan, Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta tahun ini menerima calon frater 23 orang, bayangkan. Masuk 23 orang, rumah langsung penuh. Tanda benih panggilan masih subur ditaburkan oleh Tuhan. Mari kita saling mendoakan, mohon berkat untuk mereka yang terpanggil secara khusus ini, supaya bertumbuh dalam kasih Tuhan, menjadi pelayan gereja dalam semangat gembala baik dan murah hati. Kita mohon rahmat ini dalam perayaan syukur kita, sekaligus mohon berkat untuk keluarga dan komunitas kita. Kita upayakan masing-masing anggota keluarga dan komunitas menjadi gembala-gembala kecil yang baik, saling memperhatikan, saling menolong, gembira hati, dan jangan cemas.